Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berkatilah kami agar kami mampu memberi hati dan pikiran untuk merasakan kehadiran-Mu serta sapaan-Mu lewat sabda dan permenungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dalam menerangi kegelapan hati kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ketika kita dihadapkan pada situasi sulit, entah karena tekanan, rasa marah, atau permasalahan hidup yang berat, seringkali kita merasa kehilangan kendali. Kita tenggelam dalam ketakutan, kebingungan, bahkan keputusasaan. Pada saat-saat itulah kita lupa untuk melihat kehadiran Tuhan yang sebenarnya senantiasa hadir dan menyertai kita. Ia selalu ada setia untuk kita. Kisah dalam Injil Markus bab 6 ayat 45-52 mengajarkan kita tentang pentingnya ketenangan, kepercayaan, dan doa ketika badai hidup mulai menerpa, mulai menghantam dan menghancurkan kehidupan kita. Dalam perikop ini para murid mendahului Yesus untuk berlayar menuju Betsaida. Di tengah perjalanan, perahu mereka diterpa angin sakal, angin yang berhembus berlawanan dengan arah perahu. Sebagian murid yang notabene adalah nelayan berpengalaman tetap saja kewalahan menghadapi situasi ini. Keterampilan mereka tidak mampu meredakan ketakutan yang mendalam bahkan menakutkan. Bahkan ketika Yesus datang berjalan di atas air untuk menolong mereka, mereka justru mengira dia adalah hantu. Ketakutan telah membutakan mata iman mereka, sehingga mereka gagal mengenali kehadiran Sang Penyelamat. Yesus memahami kepanikan dan kelemahan murid-muridnya. Dengan penuh kasih ia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata-kata ini adalah undangan bagi kita semua untuk menemukan ketenangan dalam kehadiran Tuhan. Dalam doa dan penyerahan diri kepadanya, kita akan menemukan kekuatan untuk menghadapi badai kehidupan. Sekencang, sekeras, sekuat, sedahsyat apapun badai itu, kita akan tetap mampu selamat, mampu berdiri, mampu hidup. Karena kita setia pada Yesus, setia ada bersama dengan kita.
Yesus sendiri memberi teladan ketika ia pergi ke bukit untuk berdoa setelah melakukan karya-karya besar seperti menggandakan roti untuk 5.000 orang, menyembuhkan sakit penyakit orang-orang yang datang kepadanya. Doa baginya menjadi sumber kekuatan dan penghiburan kesatuan Bapa dan Putra. Jika Yesus Putra Allah membutuhkan waktu untuk berdoa, apalagi kita manusia yang rapuh ini. Ia mau menunjukkan teladan kepada kita pentingnya berdoa. Badai hidup tidak dapat kita hindari. Akan ada saat-saat di mana kita merasa lelah, takut, dan kehilangan harapan, bahkan sampai putus harapan. Namun perikop ini mengingatkan kita bahwa Yesus senantiasa hadir di tengah-tengah kesulitan kita apapun itu. Tuhan tidak pernah tinggal diam ketika kita berjuang menghadapi seluruh segala persoalan kita. Ia datang tepat pada waktunya, berjalan di atas badai hidup kita, dan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Tantangan bagi kita adalah apakah kita memiliki mata iman untuk mengenalinya, atau kita justru lebih sering melihat hantu, yaitu ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan yang kita ciptakan sendiri. Dalam doa yang tekun, kita diundang untuk menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Doa membawa kita lebih dekat kepadanya, menumbuhkan ketenangan batin serta keberanian untuk melangkah maju. Doa adalah nafas iman yang membantu kita melihat dengan jernih dan merasakan kehadiran Tuhan di tengah badai kehidupan. Maka saudara-saudari, marilah kita dengarkan sabda Yesus hari ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut, non abiata paura. Serahkanlah segala masalah hidup kita kepadanya, dan percayalah bahwa Dia akan menenangkan angin sakal dalam perahu kehidupan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, Ia selalu berjalan bersama kita, dan mampu memulihkan segala yang merusak, menghancurkan, membuat kita takut akan kehidupan. Ia mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup itu sendiri. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ajarilah kami untuk selalu tenang dan percaya pada kehadiran-Mu di tengah badai kehidupan kami. Bantulah kami agar tekun berdoa, sehingga hati kami dikuatkan dan iman kami semakin diteguhkan. Sertailah langkah kami setiap hari dan jadilah sumber damai di perahu kehidupan kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.